Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suci selaku Kepala SDN 3 Banglean, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta rekan-rekan dari SDN 3 Banglean. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana kita nanti-nantikan syafaat yang dia lakukan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Susunan acara pada hari ini yaitu dari pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjut dengan sholawat naria dan sambutan-sambutan, kemudian pemaparan diseminasi dari Bapak dan Ibu guru, dari Bapak Cukup dan Ibu Suwarti tentunya, dan kemudian penutup. Berhubung waktu sudah siang, mari kita awali acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Ana. Monggo Bu Ana. Jadi mohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tunggak darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi lalu Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan sholawat naria. Tanah
dipersilakan untuk duduk. Para hadirin juga dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari beliau Bapak Suji, Kepala SDN 3 Maria. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 3 Maria, terutama Bapak Cukup Isbudianto dan Gus Warti selaku CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blora. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Dan kebetulan hari ini ada kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Kita bisa berkumpul di ruang ini juga dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh Bapak Cukup Isbudianto dan Bu Suwarti selaku CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Blora. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di hari akhir nanti akan selalu kita harapkan syafaat atau pertolongannya. Bapak Ibu Guru semua, pertama saya ingin mengucapkan salam. Kalau di dalam guru penggerak itu ada salam, tentunya yang masih CGP masih ingat, nanti juga dijawab ya. Kalau saya mendapat salam guru penggerak, nanti jawabnya seperti apa? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Coba ya, dengan semangat semuanya ya. Nah, salam guru penggerak. Ya, terima kasih. Dan tidak lupa salam dan bahagia untuk kita semua. Baik, hari ini saya pertama mengucapkan selamat kepada beliau berdua, Bapak Cukup Isbudianto dan Bu Suwarti, yang sudah lolos dan mengikuti proses CGP Angkatan 10 Kabupaten Blora sampai hari ini sudah sampai modul berapa Pak? Modul 2 ya. Sehingga harus memenuhi kewajiban yaitu mengadakan diseminasi budaya positif. Saya berharap dengan dilaksanakannya diseminasi budaya positif hari ini, panjenengan berdua dapat menyampaikan kepada rekan-rekan apa diseminasi budaya positif itu. Jadi jangan nanti silakan dijelaskan, dipaparkan kepada rekan-rekan dengan lewat kegiatan ini juga. Jenengan juga sudah menularkan ilmu yang panjenengan dapatkan dari program guru penggerak yang jenengan ikuti. Harapannya ke depan, panjenengan juga harus bisa menjadi pelopor penggerak berjalannya kegiatan budaya positif, terutama di SD 3 Bangga yang kita cintai ini. Silakan panjenengan bisa mengganti, mencari, melahirkan budaya-budaya positif yang dapat diterapkan di SD kita.
agar SD kita menjadi lebih baik, ya, memiliki karakter, ya, sesuai harapan kita, yaitu pelajar profil pelajar Pancasila, ya, kita bentuk karakter anak seperti itu juga bisa diwujudkan dengan melaksanakan budaya positif. Walaupun SD kita sebenarnya sudah melaksanakan semampu kita setiap pagi, sudah kita laksanakan. Nah, apa yang sudah kita laksanakan nanti bisa dengan evaluasi mana kekurangannya, mana kelebihannya. Bila ada kekurangannya monggo ditingkatkan agar lebih baik. Bila ada kelebihan atau kekuatan dari budaya positif yang sudah dijalankan, kita pertahankan dan kita tingkatkan. Mungkin dari saya tidak perlu banyak dan panjang lebar. Intinya saya selaku kepala sekolah SD 3 Bangrian memberikan dukungan penuh kepada panjenengan selaku CGP Angkatan 10, ya, untuk melaksanakan diseminasi budaya positif hari ini dan melaksanakan CGP Angkatan 10 panjenengan sampai tuntas dengan panjenengan lulus sampai akhir. Amin Allahumma amin. Sehingga kalau sudah nanti panjenengan lulus, panjenengan juga diharapkan dan panjenengan juga bertambah kewajiban dan amanah panjenengan untuk menerapkan apa yang sudah panjenengan peroleh. Jangan sampai apa yang sudah panjenengan tempuh selama 6 bulan ini nanti berhenti ketika panjenengan sudah lulus menjadi CGP. Tapi apa yang panjenengan dapatkan harus panjenengan terapkan di sekolah kita. Cukup sekian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Mohon maaf ada kurang dan lebihnya dari perkataan saya selaku pimpinan di SD 3 Bangrian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua dari guru senior kepada Bapak Irfan waktu dari tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD 3 Bangrian, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD 3 Bangrian, dan yang berbahagia pemateri Bapak Ibu Guru dan Ibu Suwati. Pertama, mari kita menjadikan puji syukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya. Kita masih diberi kesehatan untuk melaksanakan kegiatan kita dalam kondisi lancar, aman, dan tentunya sehat. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan hidayahnya di yaumul akhir. Ibu bapak, kami hanya ingin menyampaikan bahwa selamat kepada Pak Syukur dan Ibu Suwati sudah menjalani program guru bergerak sampai di tahap diseminasi budaya positif. Tentunya diseminasi ini harapannya bisa menularkan, menyampaikan ide-ide atau gagasan-gagasan. Nanti mungkin bisa paling contoh juga, contoh-contohnya ada sedikit revolusi, mungkin ada kebiasaan-kebiasaan, sehingga kita di sekolah ini yang notabene junior bisa meneladani apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru.
di sebelah kiri. Harapannya sekolah ini nanti bisa menjadi sekolah yang nyaman dan aman serta dapat memberikan bahagia tentunya kepada anak didik kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Salam guru penggerak. Mohon maaf bila ada apa yang saya sampaikan kurang berkenan, ada kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pemaparan diseminasi oleh Ibu Suwarti. Kepada Ibu Suwarti, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Pagi. Kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Suci SPSD yang saya hormati, kepada Bapak Ibu guru serta karyawan SDM 3 yang saya hormati pula. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim karena pada pagi hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, yaitu berupa kesehatan. Dan yang kedua kalinya di sini saya ingin memaparkan atau menurunkan sedikit ilmu dari CGP saya, yaitu tentang diseminasi budaya positif membuat keyakinan kelas. Nah, di sini sekarang biasanya pembuatan keyakinan kelas itu diawali di awal tahun pembelajaran. Apa yang melatar belakangi dari keyakinan kelas ini? Yaitu untuk mewujudkan kelas yang aman, nyaman, tertib, disiplin, sehingga pembelajaran yang akan kita sampaikan bisa diterima oleh siswa dengan baik. Tujuannya tidak adanya keyakinan kelas, yaitu mewujudkan kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga murid belajar dengan bahagia dengan menerapkan budaya positif dan dapat tercapai profil pelajar Pancasila. Di sini dituntut kita sebagai guru itu tidak boleh membuat siswa kita terbebani. Kita dituntut untuk membahagiakan murid. Karena apa? Kita belajar di kurikulum merdeka. Merdeka dalam belajar, merdeka dalam menerima suatu haknya, yaitu berupa ilmu pengetahuan yang harus dia terima dari Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan kita. Terus yang kedua yaitu kita harus menerapkan budaya positif. Budaya positif itu banyak sekali contohnya. Bisa berasal dari budaya positif yang ada di sekolahan, juga ada yang di dalam kelas. Yang berada di dalam sekolahan itu juga banyak sekali, yaitu contohnya kita sudah membiasakan upacara bendera setiap hari Senin. Itu sudah membudayakan. Karena apa? Karena untuk melatih disiplin anak, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Contoh yang kedua yaitu setiap pagi kita mengadakan pembiasaan, yaitu dengan membaca sholawat Maryam dan juga Asmaul Husna. Di sini kita melatih, menuntun siswa agar berakhlak mulia, yaitu dengan apa? Dengan membiasakan membaca sholawat Maryam dan Asmaul Husna.
Ya begitu. Terus selain itu ada baris di depan kelas. Nah, baris di depan kelas itu juga merupakan budaya muslim kita, yaitu melatih anak untuk disiplin, disiplin dalam berbaris, disiplin dalam masuk kelas. Nah, di dalam baris tadi sebelum masuk kelas itu juga ada suatu kebiasaan, ada yang sebelum masuk kelas ada yang sambutan itu, ada yang berdoa, ada yang tos, ya itu ada kan itu. Nah, dan juga ada yang mengawali dengan perkalian atau penjelasan ataupun dengan pengulangan, yaitu dengan cara nanti anak disuruh membuat soal sendiri, yaitu dengan dua anak. Nah, dua anak itu nanti apa? Kita akan mempraktekkan langsung saja ya, nanti biar cepat itu bisa cepat tahu. Silakan berdiri. Tuh, bergabung sini. Baik. Nah, sekarang kalian peraturannya begini. Ada dua anak. Nah, anak itu nanti akan sweet ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sebelum sweet kita harus mempunyai kesepakatan. Kesepakatan apa? Kita membuat perkalian, apa penjumlahan, apa pengurangan. Terserah. Ke 1 boleh, 2 boleh. Contohnya begini, mari dulu. Nah, kita sebelumnya kita akan mengambil kesepakatan dulu. Kita mengambil penjumlahan, apa pengurangan, apa perkalian. Oke, kita akan mengawali dengan penjumlahan. 6. Ya, berarti kalau 6 dia menjawab pertanyaan di sisi apa? Di sisi ada itu harus masuk ya, cepat-cepatan itu masuk ke kelas dulu. Nah, nanti yang kalah menunggu lawan yang kalah. Oke, siap? Siap. Sudah dimulai 1, 2, 3, silakan. 3. Nah, sekarang Pak Guru silakan masuk ke kelas. Ya, terus masuk ke kelas. Yang kalah silakan. Tidak jalan. Kalah yang sama ada kalah. Ya. Di sini tahu. Ya. Sama dulu ya. 4. Nah, sekarang silakan yang kalah tidak jalan lagi. Enggak. Ya. Ya, begitu. Kalau yang ada, silakan juga lagi. Nanti selanjutnya begini, kalau ada murid yang terakhir kali dia belum bisa menjawab, maka dia sweetnya dengan guru kelasnya. Begitu ya? Oke. Sekarang kita akan menginjak ke profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila yaitu ada 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, terus ini sebenarnya sekarang apa? Tadi ya, ini pengertian keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Artinya yaitu merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, keyakinan, Bapak Ibu pasti sudah paham apa yang dimaksud dengan keyakinan. Keyakinan adalah sesuatu hal yang harus kita yakini. Kita akan bisa melaksanakan dengan tepat atau kita harus bisa melaksanakan dengan disiplin. Nah, contohnya apa? Contohnya kita yakin kalau saya bisa masuk lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. Contohnya kalau di kelas sekolah kita waktu masuk itu waktu masuk kerja ya, itu jam 7. Berarti kita datangnya harus jam 7 kurang. Nah, berarti kita harus mempunyai keyakinan dulu. Kalau kita tidak yakin, berarti kita bisa apa? Bisa datang tidak tepat waktu. Nah, itu contohnya tuh. Pengertian kesepakatan kelas itu kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Nah, di sini tadi sesuatu kesepakatan tadi harus disetujui antara murid dan guru. Nah, karena apa? Karena
dalam mengerjakan tugas, ya kan, jujur, tidak mencontek hasil temannya. Nah, begitu berarti Habib juga harus mempunyai yakin saya bisa mengerjakan. Nah, berarti begitu ya, kita bisa membuat kesepakatannya tadi. langsung 15 14 tuh boleh mana Bu? Belum sama lo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Ya, apa kabar kalian? Baik, luar biasa. Terus hari ini kita pertama kali masuk di kelas 4. Di sini sebelumnya kita akan membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas, di mana kesepakatan atau keyakinan kelas itu sesuatu hal
yang harus kita sepakati dan harus kita yakini sehingga kita akan melaksanakan sampai nanti di jenjang kalau sudah naik di kelas nih, karena kita berlakunya 1 tahun. Ya. Terus ada pun nilai-nilai yang harus kamu sepakati yaitu diantaranya 1 ya masuk kelas tepat waktu, yang kedua ada lagi apa? Ya, menjaga kebersihan kelas, yang ketiga terus ada yang keempat kelima sepakati dan harus kita yakini bahwa kita harus bisa melaksanakan. Di atasnya ada jujur, ada disiplin, ada tanggung jawab, ya kan? Itu semua merupakan sesuatu hal yang harus kita sepakati di dalam 1 kelas ini. Nah, sekarang Bu Wati akan membagikan sebuah secari kertas. Nanti kalian tulis apa yang kamu inginkan, apa yang kamu yakini, apa yang kami sepakati, kita akan melakukannya di voting ini nanti ya. Nah, yang pertama terserah kalian mau mengisi apa. Tadi hal-hal yang sudah kalian sebutkan, terus kamu tempel di papan. Jangan lupa dikasih nama, terus 1 hal yang harus kamu yakini. Oke, bergeser ya, tolong bergeser. Sudah semua? Sudah cukup? Jangan terus balik yang ada di double ticknya yang digunakan. Sekarang silakan menulis salah 1 hal. Jangan lupa kamu kasih nama, terus kamu tulis apa yang kamu ingin sepakati, kamu yakini. Kalau suka silakan ditempel di papan tulis. Kalau sudah silakan menempel. Jangan lupa itunya dibuang ke tempat sampah, kertas fotoliknya. Ya, balik lagi. Ya sudah, silakan Bapak menulis. Ayo silakan duduk lagi. Sudah semua? Kembali. Nah, kalau sudah, sini kalian sudah menulis apa-apa hal-hal apa yang harus kalian sepakati dan kalian yakini. Yang pertama ada saling menghargai sesama teman, menjaga kebersihan kelas, masuk tepat waktu, masuk tepat waktu lagi, jujur, disiplin, tanggung jawab, ada mengerjakan tugas tepat waktu, menjaga kebersihan
tidak mencontek jawaban dari teman, jujur disiplin menjawab, ada menjaga kebersihan, ada masuk tepat waktu lagi, masuk tepat waktu lagi, iya sama lagi. Berarti hal-hal ini harus kalian sepakat. Sekarang yang paling banyak itu diantaranya apa? Yang pertama, 1, masuk tepat waktu. Nah, berarti kalian harus mengingat-ingat. Yang kedua, tidak membuat keributan saat belajar. Nah, yang ketiga, saling hargai sama teman. Terus yang keempat, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Terus yang lainnya lagi ada mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, itulah hal-hal yang harus kalian pahami. Sekarang kalau sudah begitu, kita sudah kesepakatan, sudah membacakan puisi. Di sini nanti ada sebuah poten. Di sini yang saya ketika membuat ketika kelas, apakah bingung melibatkan saat mendiskusikan dalam kelas? Yang kedua, menjelaskan fungsi dan kegunaan kelas. Yang ketiga, saling mendiskusikan. Jangan lupa ditulis nama dan kelasnya.
Nama. Ini tanda tangan. Ya, terus jalan. 12, Rara. Ya, tanda tangan. Oke, 13. Ya, terus 15. Aman. Nah, masih nih nama. Ini ada tangan. Terus selanjutnya belas. Ada lagi? Ini ada tangan. 20? 20? Ini tangan mas, aman. Tanda tangan. Sudah satu. Tangan, mama. Tanda tangan. Terakhir. Terakhir ada lagi? Sudah semua? Terima kasih kalian hari ini sudah membuat kesepakatan keyakinan kelas di mana semua yang kamu tulis ini harus kalian taati, harus kalian lakukan, harus kalian kerjakan di setiap hari. Jadi semua berlaku selama kalian berada di kelas. Sekian dari Bu Wati. Apabila ada salah kata, Bu Wati minta maaf dan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikitnya tadi, sedikitnya di sini akan mempraktekkan tadi sebuah disiplin positif tadi, disiplin budaya positif tadi. Nah, adanya budaya positif tadi, kita melatih anak untuk selalu berdisiplin dalam suatu tindakan agar mereka terarah, tidak semakin memberontak, adanya ketabahan umurnya. Contohnya kelas 4 itu juga ada anak yang suka ngeyel. Nah, adanya suka ngeyel, udah pulang. Nah, adanya kesempatan kelas tadi dengan sebagai tadi kita swing terus menjawab
mengalami sesuatu hal yang harus diyakini bisa dilakukan. Kalau tidak bisa dilakukan berarti harus harus dilewati, tidak usah. Contohnya begini tadi, masuk kelas tepat waktu. Kalau masuknya jam 7 harus masuk jam 7. Berarti itu dia sudah mempunyai keyakinan saya bisa. Nah, begitu ya. Terus kesepakatan kelas itu apa? Kesepakatan kelas adalah beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Di antaranya adalah untuk menciptakan pembelajaran efektif, nyaman, dan menyenangkan sesuai impian siswa. Nah, di sini belajar mengajar yang efektif bagaimana? Nah, kita harus mengefektifkan semaksimal mungkin. Kenapa? Karena siswa itu kalau diberikan tugas terus menerus dia akan merasa bosan. Makanya kita harus mencari ide agar murid itu tidak bosan dan bisa menerima apa yang telah kita sampaikan. Langkah-langkah membuat menjadi kelas yaitu 1. Tanyakan pendapat murid tentang masalah dan harapan di kelas. 2. Eksplorasi ide dari murid untuk mencapai kelas impian. Ambil kesimpulan dari ide murid, ubah ide menjadi keyakinan kelas. Tanda tangani kontrak keyakinan kelas. Nah, di sini ada beberapa macam. Tanyakan murid itu mau apa? Pasti dia akan menjawab, aduh jujur, disiplin bu, tanggung jawab bu, tidak mencontek. Nah, itu pasti dia akan menyebarkan seperti itu, akan menjawab seperti itu. Setelah itu kita akan mengeksplorasi ide itu dari murid agar bisa mencapai kesepakatan kelas yang harus disepakati lagi. Terus kesimpulannya apa? Nah, sudah ada itu kesimpulannya kita ambil. Ya, oke, dari sini 1, 2, 3, 4, 5, nah, dan seterusnya. Terus sekarang yang kelima, setelah kita mengambil tadi langkah-langkahnya, yang ketiga terakhir itu kita harus tanda tangan kontrak. Nah, kalau di suatu pekerjaan tanda tangan kontrak itu adalah hal yang lebih penting. Karena apa? Sesuatu yang tidak bisa diganggu-gugat, ya kan? Nah, sama dengan kita. Kalau seandainya murid ada yang melanggar, kita juga bisa menanyakan. Nah, kamu kan sudah tanda tangan kontrak ini, kenapa kalian bisa melanggar? Nah, itu bisa dikatakan seperti itu. Terus tuh, nah pembaliknya ada. Nah, contoh tadi keyakinan kesempatan kelas yaitu masuk tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, saling menghargai sesama teman, tidak membuat keributan saat belajar, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak mencontek jawaban teman atau dari buku, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, itu kesepakatan yang sudah saya lakukan di kelas. Itu tolak ukur keberhasilannya, yaitu terciptanya pembelajaran yang nyaman dan kondusif. Nah, adanya keyakinan kesempatan kelas tadi, murid-murid itu mudah dikendalikan. Biasanya kalau kelas 1, kelas 2 itu ya suka bermain sendiri ya. Nah, itu nanti kalau adanya itu ada kesepakatan kelas tadi, maka kita bisa menanyakan anak, nah kemarin bagaimana kesempatan kita? Oh iya bu, pasti dia akan lurus. Nah, yang kedua, pembelajaran yang menyenangkan dan budaya positif. Nah, contohnya kita tidak selalu memberikan ceramah dan ceramah ataupun tugas dan tugas. Pasti murid kita juga perlu belajar dengan bermain. Yang paling menyenangkan itu belajar bermain. Di situ ada contohnya, yaitu saat membuat pagar yang berasal dari sampah bekas dan juga botol bekas, terus dirangkai. Anak juga bisa merangkainya sendiri, itu dengan cara nanti dijelaskan ini. Yang ketiga, terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di situ sebuah foto, yaitu saat kita melaksanakan berkemah. Nah, di dalam berkemah itu juga terdapat budaya-budaya yang harus dijunjung, yang
harus dilestarikan. Salah satunya budaya yang ada di kota Blora yaitu berongan. Nah, berongan anak-anak bisa dilatih sedini mungkin mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Akhirnya nanti kalau ada apapun lomba pasti kita sudah siap untuk apa? Iya. Let's. Yang kelas dibuat oleh guru didampingi guru untuk menciptakan budaya positif di kelas yang sesuai profil pelajar Pancasila tadi, ya kan? Kita juga membuat kesepakatan itu harus berdasarkan profil pelajar Pancasila tadi yang ada 6 pokok tadi. Proses pembuatan kelas, kelas pertama kita menjelaskan apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas tadi. Setelah itu, kalau anak-anak sudah mengerti apa kok yang dimaksud dari kelas itu, apa kok kesepakatan kelas itu, nah setelah itu kita baru menggali ide-ide dari mereka. Nah setelah itu kita akan menuliskan sebuah ide dari mereka dan untuk ditempel di dinding kelas. Kalau sudah ditempel itu nanti juga dilatih sebuah tanda tangan agar mereka bisa mengingatkan, oh iya saya mempunyai keyakinan begini, oh iya ini sudah kesempatan di kelas kita. Nah, form yang balik juga ada. Di sini ada pertanyaan 3 macam, yaitu 1 melibatkan saat mendiskusikan keyakinan kelas, yaitu dengan menjawab iya atau tidak. Yang kedua, menjelaskan fungsi dan kegunaan keyakinan kelas sehingga kamu memahaminya. Kalau anak-anak sudah memahami berarti dia akan menjawab iya atau tidak. Yang ketiga, saling mendiskusikan dengan guru tentang keyakinan kelas itu. Nah, kalau sudah didiskusikan maka anak-anak akan menjawab ya atau tidak. Terus pembalik tadi yang 3 pertanyaan ini tadi dikumpulkan pada guru dan nanti juga dilancarkan di dekat dengan tanda tangan tadi. Nah ini ya, ini buktinya tanda tangan dari. Nah terima kasih. Sekarang sebelumnya kita akan mempraktekkan membuat suatu keyakinan kelas. Ini saya bagikan sebuah kertas, nanti tolong ditulisi dengan keyakinan kelas apa saja tadi, dan kalau sudah silakan ditempel di depan. Sekarang silakan Bapak Ibu guru tulis keyakinan kelas apa saja yang akan Bapak Ibu guru sepakati. Kalau sudah silakan menempel di depan.
bisa disebut juga seperti aturan, tetapi aturan itu aturan itu tertulis, tapi aturan itu ada hukumannya. Tapi kalau keyakinan kelas ini tidak ada yang dihukum. Terus di sini ada beberapa. Kalau sudah siswa kita sudah disuruh nulis apa yang telah diyakini sudah sini, kan nanti dibacakan. Kalau sudah dibacakan, kita akan menyuruh mereka untuk bertanda tangan. Nah, tanda tangannya juga ditempel di sampingnya. Nah, sudah ditempel sampingnya sini. Kalau sudah ditempelkan di sini, nanti ini tidak boleh dirusak. Nanti ditempelkan di dinding. Setelah itu juga ada forum umpan balik tadi. Umpan balik tadi merupakan kesepakatan yang harus ditindaklanjuti. Nah, sekarang ada pertanyaan. Semuanya begini. Bagaimana tuh kalau ada anak yang melanggarnya? Kira-kira apa jawabannya? Terima kasih. Kalau menurut saya, jika ada anak yang melanggar, kita harus mengingatkan, karena kesepakatan kelas itu dilarang menghukum. Jadi kita harus mengingatkan bahwa anak tersebut telah melanggar kesepakatan yang telah kita buat. Terima kasih. Terima kasih. Betul sekali. Kita tidak boleh langsung menghakiminya, ya kan? Kita harus mengingatkan dulu. Kita harus menanyakan apa kesepakatan kita yang sudah kesepakatan dulu. Diingatkan. Kalau siswa sudah ingat, pasti dia akan menjawab, oh iya bu, oh iya bu. Nah, kalau sudah mengingat, berarti kita tidak boleh menyalahkan. Nah, kalau tidak boleh menyalahkan karena apa? Karena kalau menyalahkan itu nanti sudah masuk ke aturan tata tertib, ya kan? Nah, ini merupakan kesepakatan keyakinan kita sendiri-sendiri. Nah, setelah itu anak akan berusaha mencari jawaban solusi. Contohnya apa? Contohnya di sini mencontek jawaban teman. Kita akan menanyai, kenapa kamu mencontek jawaban dari teman? Pasti dia akan menjawab, saya tidak belajar bu, saya lupa bu, saya tidak bisa bu. Nah, begitu. Selain itu, terus anak ditanya, terus bagaimana kalau kamu tidak mencontek? Apa yang harus kamu lakukan? Nah, begitu. Kalau sudah, dia akan pasti melakukan bertanya, karena saya tidak belajar bu, saya tidak bisa bu. Nah, pasti itu akan jawaban mereka. Kalau sudah begitu, kita juga harus bertanya, apakah mencontek itu perbuatan yang baik? Nah, pasti dia akan menjawab tidak bu, mencontek itu perbuatan yang tidak baik. Nah, lah kenapa? Karena berlaku tidak jujur. Pasti anak-anak akan menjawab dengan begitu. Kita akan menonton dari hal apa dulu. Yang ketiga, kita akan bertanya, lah setelah ini jangan diulangi lagi perbuatan yang tidak baik. Kira-kira kapan kamu bisa menjadi yang lebih baik dari yang ini? Nah, dia pasti mengira, oh iya, saya besok mulai besok bisa belajar dengan baik, belajar tidak mencolek dari teman. Berarti dari sini kita sudah menggali anak agar anak itu bisa lebih yakin lagi. Oh iya saya gini, oh iya saya gini, pasti begitu. Setelah itu, sesudah itu anak sudah dipermasukkan, disilakan masuk ke kelas lagi. Kalau sudah itu pasti anak yang mempunyai rasa bersalah tadi, dia akan kembali dengan tenang. Karena apa? Karena dia sudah berusaha memperbaiki atas kesalahannya tadi. Setelah itu kita akan selalu
menyampaikan materi, diingatkan bisa apa tadi yang sudah disepakati di awal sebelum pembelajaran tadi. Dari saya itu sedikit pengalaman saya tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Bisa kita bisa belajar dari yang lebih berpengalaman untuk guru senior kita, untuk guru-guru kepala sekolah ataupun dari guru-guru yang paling berpengalaman tentang ini. Nah, dari saya cukup sekian. Di sini ada sebuah patung. Tolong nanti dijawab ya. Jalan-jalan ke kota Jeddah. Tidak lupa membeli blewah. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sampailah kita kepada acara penutup dalam kesempatan hari ini. Alangkah baiknya kita tutup acara pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk CGP Angkatan 10 atas materi yang telah disampaikan. Ada kurang lebihnya, saya sebagai pembawa acara meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.